kasih juga Ibu Dr. Sylvia Naharani, spesialis KK dokter keluarga dan magister manajemen juga, ibu-ibu dan bapak sekalian, juga adik-adik semua yang kami banggakan. Saya sebetulnya di sini sedang berada di kampus kehidupan yang luar biasa. Saya belajar banyak, ya, saya belajar banyak dari ibu-ibu, bapak-bapak, juga adik-adik remaja, para mahasiswa atau calon guru dan sebagainya yang luar biasa semuanya. Dan saya kira ini sudah pada jalan yang jalur yang tepat ya. Dan saya kira akhir bulan ini akan memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni ya, Hari Ganas ya. Nah, saya kira itu kembali memberdayakan keluarga. Kalau Puspaga pusat pembelajaran keluarga, tapi sekaligus juga pusat pemberdayaan keluarga juga. Bahwa keluarga adalah tiang dari tumbuh dan kembang putra-putri kita semua secara lebih sehat. Jadi dalam keluarga yang bahagia, keluarga yang sejuk, yang penuh dengan kedamaian, penuh kekuatan cinta, ibaratnya bunga-bunga ini akan merekah dengan segala keelokannya. Jadi kami betul-betul, kami dari LPAI juga titip kepada ibu dan bapak sekalian, apa yang sudah dilanjutkan, apa yang sudah dilakukan, mohon terus dilanjutkan, yaitu mendidik anak dengan kekuatan CINTA, dengan senyuman. Jadi ibu-ibu begitu bangun pagi, segera ambil kaca, tatap wajah ibu, dan tersenyum di depan kaca. Akhirnya berdiri, maju ke depan, maju, mundur, cantik, gitu. Seperti siapa itu? Syahrini. Karena jujur, saya sendiri juga memiliki anak berkebutuhan khusus juga. Tapi dengan kekuatan cinta dari kecil, akhirnya tumbuh dan berkembang mulai optimal dan tidak terlalu kelihatan. Juga saudara kembar saya juga kebutuhan khusus, tapi dengan tadi kekuatan cinta dan berikan sejak dini dan terus menerus dan terpadu. Jadi baik ayah, baik bunda, mungkin juga lingkungan, tetangga kiri kanan, keluarga besar dan sebagainya. Dan temukan keunggulan setiap anak, karena setiap anak pada dasarnya unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi penuh rasa syukur, maka anak-anak juga akan merasakan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, dan kami juga apresiasi dengan adanya Puspaga Gaharu ini, mungkin bukan hanya terbaik di Indonesia, terbaik di dunia saya kira. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kalau diizinkan, sangat saya ingin belajar kembali ke sini sebagai kampus kehidupan ini. Saya juga belajar banyak dari kota metro, dari Bapak Wali Kota dan segera pejabat yang berada di kota metro ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi contoh bagi kota atau kabupaten yang lain di Indonesia, sebagai kota yang seyogyanya sudah layak anak, ya, kota layak anak. Mungkin itu saja yang bisa saya aturkan. Adik-adik tetap semangat, tetap gembira, ya, semua ya. Adik-adik hebat sekali. Saya tahu bangga pada adik-adik semua, ya. Senyumnya, penuh semangat, penuh persahabatan, persaudaraan dan sebagainya. Mungkin hanya itu. Boleh nggak adik-adik kapan-kapan Kak Seto kesini lagi? Terima kasih bapak semua, para guru dan semuanya pokoknya yang terlibat dalam Puspaga Gaharu yang luar biasa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Setiap anak itu unik, ya, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi pasti teman-teman semua di sini punya potensi masing-masingnya ya bunda ya, dan luar biasa untuk anak-anak Indonesia. Nah, untuk kita mau ngobrol ya, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman sendiri, ayah bunda ada yang mau menyapa langsung ngobrol dengan Kak Seto? Curhat dong. Curhat dong. Curhat dong. Ayo Bu, silakan. Anak-anak ya, bagaimana cara untuk menyampaikan dengan tepat terhadap anak tentang ketertarikan terhadap lawan jenis. Mengingat adik saya sudah remaja 16 tahun dan menyampaikan tentang pengetahuan tentang seksualitas, bagaimana cara saya dan keluarga menyikapi dan mengarahkan adik saya.
Itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Monica. Komunikasi di dalam keluarga itu penting sekali. Sering terjadi konflik, bahkan kemudian menjadi sesuatu yang lebih parah lagi, menimbulkan perpecahan keluarga karena tidak adanya komunikasi yang efektif, karena adanya kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, untuk menjalin komunikasi yang efektif, mohon dilembagakan komunikasi. Jadi kami misalnya sebagai contoh keluarga kami menggelar secara teratur tempat dan juga waktu untuk berkomunikasi. Jadi setiap akhir minggu Sabtu sore begitu, kadang-kadang ya lesehan kalau hujan di dalam rumah, tapi kalau tidak hujan ya mungkin di kebun, di taman dan sebagainya, udara segar seperti ini. Nah, ngobrol bareng di dalam keluarga. Jadi ada ayah, ada bunda, dan anak-anak. Nah, anak-anak berbagai usia pun dapat dilibatkan. Kalau memang ada sesuatu yang khusus, ya mungkin dipisahkan secara khusus. Kadang-kadang diberi nama ngobrol bareng nasi. Kadang-kadang diberi nama konferensi meja bundar. Jadi mengelilingi meja yang bundar, nah kita ngobrol. Kami di keluarga menamakan sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, gitu. Jadi itu dibiasakan dan anak-anak selalu menunggu. Aduh, akhir minggu nanti aku mau begini, aku mau protes kepada ayah, aku mau protes kepada bunda misalnya. Jadi dengan cara demikian, komunikasi ini jadi sesuatu yang sangat efektif. Ditunggu dan akhirnya setelah itu juga dievaluasi pada minggu berikutnya kalau ada yang tidak dilaksanakan dan sebagainya. Dan masing-masing juga punya catatan. Kalau termasuk hal-hal yang sensitif, misalnya mengenai masalah hubungan psikoseksual pada anak dan remaja, nah mungkin ada semacam sidang kabinet terbatas begitu. Jadi ya berdua saja dengan anak atau ayah bunda, atau mungkin kalau biasanya kalau anak laki-laki dengan ayah, kalau anak perempuan dengan bunda. Nah, kadang-kadang perlu juga orang ketiga. Jadi misalnya saya bilang sesuatu, kayaknya ayah tahu mengenai hal ini. Yuk kita nanti ayah ketemu dengan misalnya Dokter Boyke misalnya, atau waktu itu psikolog Bapak Sarito Wirawan Sarwono, atau sekarang ada Kak Zoya yang ahli seksolog dari psikologi dan sebagainya. Nah, bantuan beliau ini bisa membantu membuat suasana lebih nyaman, lebih tenang dan lebih jelas bagi anak-anak remaja tadi. Jadi ibaratnya semua dikomunikasikan dalam suasana yang ramah anak dan tidak serba ketakutan. Kadang-kadang mau bicara itu, wah nanti kok istilahnya mungkin dosa, mungkin tabu ya dan sebagainya. Jadi dengan adanya pihak ketiga yang ahli, yang pakar di bidangnya, itu akan memudahkan komunikasi itu lebih lancar. Jadi misalnya bunda agak nih, yuk nanti kita ketemu dengan dokter atau pak dokter atau siapa saja yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Dengan cara ini juga kita pada waktu berikutnya bisa ditanyakan apa yang kurang jelas, apa yang masih misalnya, loh aku waktu itu begini kok misalnya mimpi basah, mungkin mengenai menstruasi dan sebagainya. Karena hal ini sesuatu yang harus diungkapkan dan dibicarakan supaya anak tidak mendapatkan informasi keliru dari pihak lain yang kadang-kadang justru menjerumuskan. Beberapa kasus bukan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual, karena tidak, wah itu bukan perkosaan kok, hanya hubungan seksual biasa, tapi hubungan seksual dengan anak itu adalah pelanggaran pidana. Jadi suatu yang kejahatan yang itu harus dihindarkan oleh anak. Jangan sampai anak terbujuk rayu dengan seorang yang jelaskan mengenai masalah itu, kamu belum tahu kan caranya dan sebagainya. Jadi nomor satu adalah para ayah atau bunda terhadap putra putrinya sesuai dengan usianya, dan kemudian juga perlunya pihak ketiga atau pakar profesional untuk menentukan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ayah bunda pendekatannya kepada anak tadi sudah disampaikan oleh Kak Siti, ya. Semoga dengan kolaborasi seperti tadi, insya Allah anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang terlindungi, ya. Itu ya Kak Seto ya. Ya, betul.